Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dava Rizky Alhafid dengan NPM 21544111004 dari kelas PTKB, jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang silang dalam atau inbreeding sebagai tugas ujian dari Budian. Apa yang dimaksud dengan perkawinan silang? Perkawinan silang adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan populasi secara genetik ke arah tertentu. Jadi, ada tujuan tertentu untuk menghasilkan keturunan sesuai dengan harapan. Dalam ilmu pemuliaan ternak, dikenal dua macam teknik persilangan, yaitu persilangan antar individu yang berkerabat atau inbreeding dan persilangan antar individu yang tidak berkerabat atau outbreeding. Apa sih itu inbreeding? Persilangan dalam atau inbreeding, yaitu perkawinan antara dua atau lebih individu yang masih memiliki kedekatan hubungan kekerabatan. Tingkat inbreeding yang tinggi menyebabkan terjadinya tekanan inbreeding yang ditandai dengan munculnya ketidaknormalan fisik. Persilangan ini terjadi pada peternak tradisional dan industri pembibitan, atau bahasa simpelnya sih pernikahan antar saudara. Apa itu kekerabatan? Kekerabatan adalah dua individu yang keduanya masih ada hubungan kekeluargaan, yakni masih mempunyai moyang yang sama. Rumus koefisien kekerabatan adalah RIP sama dengan dalam kurung sigma dalam kurung setengah tutup kurung N1 plus N2 plus 1 dalam kurung 1 plus FA tutup kurung dibagi akar kuadrat 1 plus F1 dalam kurung 1 plus FP tutup kurung. RIP itu sebagai koefisien kekerabatan antara I dan P. N1, N2 itu sebagai jumlah generasi antara I dan P dengan moyang yang bersama. FA itu koefisien silang dalam moyang bersama. F1 dan FP itu koefisien silang dalam dari I dan P. Pengaruh silang dalam terhadap produksi. Adapun pengaruh silang dalam terhadap produksi adalah satu pengaruh silang dalam secara genetik adalah menaikkan homozigositasnya, yaitu pergeseran frekuensi gen heterozigot kepada gen homozigot dominan atau resesif. Yang kedua, akan muncul gen yang bersifat letal atau subletal. Kemudian, proses silang dalam akan menurunkan produksi, angka reproduksi, dan menaikkan mortalitas. Dan penurunan produksi karena akibat silang dalam disebut depresi silang dalam. Pengaruh silang dalam terhadap populasi terbatas. Pada sekelompok ternak yang jumlahnya terbatas, relatif akan terjadi silang dalam.
Kenaikan dari koefisien silang dalam dari kelompok ternak yang terbatas jumlahnya dirumuskan sebagai berikut. Sebagai berikut, skala F sama dengan dalam kurung 1/8 N per M dalam kurung tutup kurung plus dalam kurung 1/8 NF. F itu menandakan koefisien silang dalam setiap generasi. NM dan NF merupakan jumlah ternak jantan dan betina dalam setiap generasi, bukan per tahun. Inbreeding itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu land breeding dan inbreeding land. Land breeding itu pengaluran adalah salah satu metode perkawinan silang dalam antar individu-individu dengan moyang bersamaan agar hubungannya terpelihara sedekat mungkin. Pemanfaatan silang dalam yang terencana dengan tujuan utama mempertahankan proporsi gen tertentu yang berasal dari moyang bersama yang mempunyai prestasi yang luar biasa. Inbred land adalah generasi pertama dari suatu ternak yang mempunyai koefisien inbreeding 25%. Contoh soal, akibat perkawinan dekat atau berkerabat yang berlangsung dalam waktu yang lama akan menurunkan ukuran, kekuatan atau vigor badan, fertilitas, dan kadang-kadang cacat. Pengaruh lain yang dapat dilihat sebagai akibat silang dalam adalah jawabannya yaitu efek pada laju pertumbuhan, yaitu 2 kilo setiap 10% peningkatan silang dalam. Habis itu efek pada kemampuan reproduksi, contohnya reproduksi telur turun 0,43% setiap 1% peningkatan silang dalam. Dan efek pada kekuatan vigor, di mana individu akan lebih mudah terpengaruh lingkungan yang jelek, serta efek pada faktor letal atau kelainan. Dan kemudian perkawinan inbreeding yang terjadi untuk beberapa generasi dapat merugikan. Kerugian tersebut disebabkan oleh 1. Munculnya sifat homozigot resesif dan munculnya sifat homozigot dominan. Ada dampak inbreeding pada ternak, yaitu proses inbreeding perlu dilakukan untuk menganalisis keunggulan-keunggulan genetik dari nenek moyang kepada generasi-generasinya. Juga untuk melestarikan salah satu jenis sapi agar tidak punah. Namun, jika dilakukan secara berlebihan atau secara terus-menerus, sapi kawin sedarah atau inbreeding bisa mengakibatkan kerugian. Kerugian dapat dilakukan dari proses inbreeding secara berlebih antara lain inbreeding depression yang akan ditandai dengan pertumbuhan fisik yang tidak normal seperti sapi kerdil. Dan contoh soal yang terakhir adalah terdapat 3 ekor pejantan penghasil straw, yaitu A 4 dosis, B 3 dosis, dan C 2 dosis. Dengan asumsi S per C sama dengan 1,00 dan jumlah induk yang sama dengan jumlah straw, maka peluang inbreeding pada generasi pertama P1 adalah NMP sama dengan
NSR sama dengan 4 plus 3 tambah 2 sama dengan 9. Kombinasi NMG sama dengan NAP kurang 1 dikali NAP kali 0,5. Sama dengan 9 kurang 1 dikali 9 kali 0,5. Sama dengan 8 dikali 4,5. Sama dengan 36 kombinasi. NMK sama dengan sigma N KI kali KI dikurang 1 dikali 0,5 sama dengan 4 kali dalam kurung 4 kurang 1 tutup kurung ditambah 3 dibagi 2 ditambah 3 kali dalam kurung 3 kurang 1 dibagi 2 ditambah 2 kali 2 kurang 1 dibagi 2 sama dengan 6 plus 3 plus 1 sama dengan 10 kombinasi. P1 NMK dibagi NMG. 10 dibagi 36 mendapatkan hasil 0,28. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi